Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Video ini insya Allah akan tayang hari Rabu ya, waktu Indonesia. Gue doakan semoga sobat Football United atau ya yang menyaksikan video ini sehat-sehat selalu. Seperti biasa jangan lupa like dan juga subscribe dan juga sholat. Oke, kali ini gue akan ngobrolin tentang seperti yang gue tulis di judul, yaitu adalah tentang tim nasional Belanda, dan juga Louis van Gaal, dan juga nanti ada kaitannya dengan Manchester United. Seperti biasa ngobrol ringan amatiran ala gue. Bismillah. Tim nasional Belanda menurut gue di tangan Louis van Gaal ini sangat istimewa, sangat spesial kalau gue bisa bilang, karena praktis setelah tahun 2021 tim nasional Belanda ini yang tersingkir ya di Euro, kalah menghadapi Czech Republic. Pada saat itu pelatihnya tentu saja masih seorang Frank de Boer. Banyak menuai kritikan. Kenapa? Karena memang tampilan dari skuad Belanda ini kurang mantep dari sisi permainan dan juga dari sisi hasil. Di tangan pelatih yang syarat pengalaman, banyak gelar yang diraih, Louis van Gaal, Belanda pelan-pelan ini menjelma menjadi sebuah kekuatan yang menurut gue harus diperhitungkan, utamanya nanti nih di akhir tahun ini di Piala Dunia Qatar. Louis van Gaal, sosok yang tentu saja bagi dunia sepak bola di Belanda ini bukan sosok baru, syarat pengalaman, melatih tim nasional pun juga bukan yang pertama kali, walaupun pada saat tahun 2001 kalau tidak salah ya, gagal membawa tim nasional oranye Belanda ke Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Tapi kali ini justru tim nasional Belanda oranye ini mampu dibawa ke Qatar oleh Louis van Gaal, berada di grup G, menjadi pemuncak klasemen bersama dengan Turki, Norwegia, Montenegro, Latvia, dan juga Gibraltar. Belanda ini sukses meraih 23 poin, menjadi juara grup, pastinya lolos langsung. Selisih mencetak gol dan juga kebobolannya sangat luar biasa, 33 memasukkan gol dan hanya kebobolan 8. Lalu tentu saja yang baru saja terjadi di Nation League, Belanda yang berada di di grup 4 bersama dengan Belgia, Polandia, dan juga Wales. Ini bukan hanya sukses bertahan di Ligue A, karena kan ada Ligue A, Ligue B, Ligue C, dan juga Ligue D, tapi juga dibawa melaju ke 4 besar di Nation League. Walaupun memang Nation League adalah, ya kalau buat gue ya, sekali lagi kalau buat gue adalah uji coba yang diformalkan, kurang lebih demikian. Tapi ini juga merupakan ajang pemantapan atau persiapan ke turnamen besar akhir tahun ini, Piala Dunia di Qatar. Nah, Louis van Gaal menurut gue dengan tim nasional Belanda kali ini seperti membutuhkan satu dan lainnya, sehingga ketika hubungannya terjadi, artinya tim nasional Belanda mendapatkan Louis van Gaal sebagai manajer, Louis van Gaal pun juga demikian, maka yang terjadi sesuatu hal yang luar biasa karena cocok satu sama yang lainnya. Louis van Gaal sangat menguasai baik itu sisi teknis maupun juga sisi non teknis, teknis dan non teknis ya, sehingga variasi yang dilakukan di oranye ini sejauh ini cukup baik. Dari sisi formasi, sebelumnya tim nasional Belanda ini banyak mencoba-coba ya 3-5-2, lalu juga sempat bermain dengan 4-3-3, sebelum akhirnya sekarang di beberapa pertandingan terakhir ini dengan 3-4-1-2. Menurut gua ini sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa karena skema yang baru lagi nih. Dan uniknya pemain-pemain yang ditampilkan oleh Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang posisinya sedikit dimodifikasi ini sejauh ini tampil dengan cukup bagus. Dua pemain yang menarik perhatian gue adalah Tyrell Malacia tentu saja ya. Nanti akan gue bahas lebih lanjut karena pemain Manchester United. Tapi juga Cody Gakpo yang di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Polandia ini dimainkan di posisi di belakang striker. Di mana di PSV Eindhoven dia biasa dimainkan di penyerang sayap kiri.
Tapi sekarang dia dimodifikasi di belakang striker di posisi nomor 10 lah katakanlah demikian, tapi bisa tampil dengan cukup bagus. Bahkan di pertandingan tersebut dia mencetak gol, Cody Gakpo. Lalu juga penguasaan terhadap beberapa pemain menurut gua ini cukup bagus ya. Tentu saja sebagai fans Manchester United kita tahu bagaimana Jurriën Timber ya kan, ya walaupun yang pemain yang bersangkutan ini membantah kabar tersebut kalau Louis van Gaal waktu itu kan dikatakan menghadang kepindahan dari Jurriën Timber ke Manchester United dengan mengatakan ya nanti tidak mendapatkan menit bermain dan lain-lain, walaupun sang pemain mengatakan enggak, justru sebaliknya Louis van Gaal justru mendukung langkah tersebut, tapi dia tidak mengambilnya. Artinya sang pemain sendiri yang dalam tanda kutip tidak berani mengambil tantangan untuk pindah ke Manchester United. Cody Gakpo pun juga demikian. Sebelum pindah ke Leeds ya, atau ke Liga Inggris, akhirnya batal dan dia lebih memilih untuk stay di PSV Eindhoven karena Louis van Gaal di menit-menit terakhir telepon Cody Gakpo mengatakan jangan pindah sekarang, pindahnya nanti bulan Januari. Ini ada kaitannya dengan tim nasional dan ini menurut gue faktor-faktor seperti ini nih yang tentu saja berpengaruh ke penampilan squad tim nasional. Bagaimana influence dari sang manajer ini sangat penting kepada masing-masing individu supaya sang individu ini tetap bisa tampil di kapasitas tertinggi, sering bermain bersama klubnya, bukan hanya sering bermain saja tapi juga bisa klub itu mendevelop kemampuannya sehingga ketika pemain tersebut ini ditarik ke tim nasional, mereka bisa tampil dengan dengan kapasitas yang tertinggi pula sesuai dengan permainan atau skema strategi taktik yang ingin dimainkan Louis van Gaal di Oranje, di skuad Oranje ya, tim nasional Belanda. Nah, sekarang hubungannya dengan Manchester United ini bagaimana? Gua melihat Jurriën Timber sudah selesai ya dengan segala kontroversinya, tapi gua melihat Tyrell Malacia. Louis van Gaal nampak sekali punya skema dengan seorang Tyrell Malacia. Tyrell Malacia di pertandingan terakhir menghadapi Belgia dimainkan sebagai back tengah. Walaupun ya back tengah yang sering overlap juga ya ke depan, tapi bermain dengan cukup bagus. Di sisi lain ini menunjukkan bagaimana Tyrell Malacia ini bisa tampil di paling tidak kalau menurut gue ringan amatiran ya di 3 posisi yang berbeda. Back kiri, back kanan dan juga back tengah bagian kiri ya. Ini bisa dimainkan dengan Tyrell Malacia. Tyrell Malacia menurut gue akan jadi elemen penting bagi skuad Oranje Belanda di Qatar akhir tahun ini. Lalu pemain lain bagaimana? Gue melihat Cody Gakpo contohnya ya, pemain yang dikaitkan dengan Manchester United juga karena sempat ada kesepakatan yang sudah diraih secara personal, tapi Manchester United tidak melakukan penawaran secara resmi, official karena ya faktor Anthony sudah tahu ceritanya kan. Nah, ini juga akan menjadi gue perkirakan Cody Gakpo di Qatar nanti akan lebih bersinar lagi. Dia tampak betul diberi kepercayaan. Jadi saran yang diberikan oleh Louis van Gaal ini dibayar juga dengan memberikan kepercayaan dan sang pemain juga membayar balik kepercayaan tersebut dengan penampilan yang sangat bagus bersama dengan tim nasional Belanda. Dan ya seperti gue katakan, gue perkirakan Cody Gakpo nanti di Qatar akan tampil lebih cemerlang lagi. Bisa jadi salah satu pemain yang cemerlang bagi tim nasional Belanda. Lalu pemain lain katakanlah Toon Koopmaniers. Pemain ini dipasangkan dengan Frenkie de Jong di lini tengah. Menurut gue juga akan tampil bagus ya. Pemain gelandang ini di Qatar. Dan seperti gue katakan, Toon Koopmaniers ini gue prediksi atau gue bukan gue prediksi tapi lebih ke gue harapkan bisa diambil oleh Manchester United untuk memperdalam lini tengah Manchester United setelah kegagalan mendapatkan atau mendaratkan Frenkie de Jong. Di sisi lain ini juga menggambarkan ya bagaimana kalau sang manajer itu diberi kekuasaan atau ya power penuh terhadap timnya, maka dia bisa lebih leluasa untuk mengatur strategi lalu hubungan antar personal masing-masing individu pemain. Dan ini menurut gue yang bisa juga pelajaran yang diambil oleh Manchester United. Tentu saja melatih tim nasional menurut gue ringan amatiran ini tingkat kesulitannya berbeda ya. Maksud gue begini, Louis van Gaal bisa mengambil talenta-talenta terbaik tanpa harus membayar kan kurang lebih demikian. Tapi tentu saja bagaimana dia meyakinkan klub supaya tetap dalam tanda kutip merawat para pemain tersebut tidak overused supaya tidak cedera, tampil di posisi terbaiknya. Ini kan juga tantangan dari pelatih tim nasional ringan amatiran ala gua.
Tapi di sisi lain klub pun juga demikian. Kalau seandainya Erik ten Hag diberi kekuasaan seperti Louis van Gaal miliki di tim nasional Belanda, ya gue pikir sih Erik ten Hag merupakan pelatih yang cerdik, yang cerdas, punya kemampuan luar biasa, hanya harus disupport, itu dia. Gue melihat, ya ini sedikit berandai-andai, kalau seandainya dulu Louis van Gaal mungkin diberikan power atau kekuasaan yang besar ya, dengan hubungan yang baik dengan manajemen, dengan segala kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki, mungkin pada saat itu Manchester United tidak akan seperti pada saat itu, kurang lebih demikian sih. Cuman maksud gue, ya tentu saja ada pelajaran yang bisa dipetik, yang diambil dari hal tersebut. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan tim nasional Belanda, Louis van Gaal, dan juga Manchester United. Gue harapkan kedua tim ini yang gue support, satu di Piala Dunia gue support Belanda, dan juga Manchester United ini bisa berprestasi dengan baik di tahun ini. Manchester United tentunya sampai dengan tahun depan ya, karena kompetisinya kan kompetisi tahun ini dan juga tahun depan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.